Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk seluruh para peserta. Tentunya selamat datang kepada seluruh para peserta webinar. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Semoga ya semua yang sudah bergabung di sini sudah sarapan ya, dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di layar digital. Selamat datang buat seluruh para peserta webinar hari ini di acara webinar Pengetahuan Membangun Transformasi Sistem Kerja Bisnis dengan Teknologi Zoom. Webinar hari ini adalah persembahan dari Mitra Integrasi Informatika yang berkolaborasi dengan Zoom dan juga Ride International Indonesia. Hari ini bersama saya Lisa Anggraini yang akan menemani seluruh para peserta, hadirin sekalian dan juga Bapak Ibu ya, tentunya dalam rangkaian acara webinar di pagi hari ini. Dan hari ini di era pandemi ini siapa ya yang masih belum kenal oleh Zoom gitu? Kayaknya saya rasa semua sudah kenal oleh Zoom. Banyak dari kita yang menggunakan Zoom ini sebagai media temu di saat kita tidak bisa bertemu secara fisik karena terhalang resiko kesehatan. Jarak yang tadinya terasa jauh kini bisa terasa dekat gitu ya oleh Zoom. Selama ini kita mengenal Zoom hanya sebagai alat untuk webinar atau video conferencing dengan rekan kerja ataupun teman-teman bahkan dengan keluarga. Namun ternyata Zoom bisa hadir sebagai solusi teknologi yang tepat untuk memaksimalkan performa kerja perusahaan terlebih di era pandemi seperti ini. Zoom bukan lagi hanya sekedar sebuah aplikasi meeting, tapi Zoom telah berevolusi menjadi sebuah solusi terintegrasi yang menjadi cara bangun bagi tim untuk bekerja secara fleksibel. Dan tentunya hadirin sekalian, pagi hari ini sudah ada beberapa narasumber yang bergabung dengan kita. Semoga hari ini kita dilancarkan semuanya dan juga seluruh para peserta diberikan kesehatan. Untuk tak berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut. Ini ada Bapak Rudiono selaku Product Manager dari Mitra Integrasi Informatika untuk memberikan kata sambutan dan tentunya membuka webinar pagi hari ini. Kepada Bapak Rudiono. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa nama sudah familiar ya, saya lihat. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami pagi hari ini. Tentunya saya berharap webinar kali ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan tentunya sharing informasi itu cukup berguna buat penulis dan mungkin bisa jadi bisa diaplikasikan ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang diutarakan Mbak Lisa, tentunya banyak manfaat yang kita bisa gunakan dengan aplikasi atau mungkin dengan solusi Zoom. Saya tidak akan membahas detail tentang solusi Zoom, tentunya nanti habis ini ada materi utama yang akan membahas tuntas solusi tersebut. Di sini mungkin saya akan sedikit memperkenalkan ya siapa itu Mitra Integrasi Informatika. Kita tahu sebagai ibarat pepatah akan nama kata sayang. Baik, saya akan coba share sedikit tentang Mitra Integrasi Informatika atau biasa kita singkat dengan PTMI. Oke, PT Mitra Integrasi Informatika atau MI sendiri sebuah perusahaan IT tentunya, solution provider untuk IT. Kami sudah berkecimpung di industri IT sekitar 25 tahun dan untuk last revenue tahun lalu kami membukukan di angka 3,4 triliun. Kemudian tentunya dengan pencapaian itu tak lepas dari kerjasama yang cukup erat antara kami dengan para teknologi partner. Salah satunya adalah dari Zoom sendiri. Dan kami mempunyai sekitar 2.000 karyawan dengan berbagai function yang siap untuk mensupport kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dan kami sampai saat ini juga memiliki sekitar 100 lebih enterprise customer. Dan dalam proses bisnis kerja kami tentunya kami akan mengikuti best practice yang ada dan tentunya dengan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan hal ini kami sudah mempunyai sertifikasi ISO 9001 dan ISO IC 27001.
Dan kerjasama yang erat dengan teknologi partner menghasilkan suatu solusi yang cukup bisa diterima oleh customer dan tentunya sesuai dengan kebutuhan customer, sehingga kami bekerjasama dengan partner partner sampai saat ini kami mendapatkan penghargaan di tahun ini 9 penghargaan, kemudian di tahun kemarin 2020 kita mendapatkan sekitar 19 award. Dan sebagai perusahaan IT tentunya kami melayani semua coverage dari customer di semua vertikal industri, dari financial services, education, kemudian oil and gas, sampai dengan public sector. Dan jangan khawatir, kami insya Allah ada di semua vertikal industri yang ada. Apa yang akan di-offer oleh MII? Tentunya kami hampir menawarkan atau mensupport hampir seluruh solusi IT, mulai dari cloud services, mungkin Bapak Ibu tahu ada Azure, kemudian AWS, kemudian ada Google, kemudian kita mempunyai network infrastructure, digital business platform, IT infrastructure, bahkan kami juga menyediakan consulting jika Bapak Ibu membutuhkan untuk IT governance, master business plan, dan segala macam. Nah, tentunya salah satu dari solusi yang kami offer adalah collaboration. Collaboration ini tentunya di sini ada Zoom yang bisa membantu kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin dari Malaysia sudah di mention bahwa Zoom tidak hanya sebagai meeting solution, tapi tentunya sekarang udah berevolusi sangat luas. Bahkan mungkin bisa sampai dengan calling, messaging, dan tentunya ini berhubungan dengan collaboration antar orang dalam proses bisnis kerja. Dan harapan kami dengan webinar ini tentunya kita bisa mengetahui solusi Zoom dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kami mempunyai head office di Jakarta, di Apple Tower lantai 37, dan kemudian untuk mensupport customer kami yang di Indonesia Timur, kami juga mempunyai rep office di Surabaya. Please feel free untuk kontak kami jika Bapak Ibu ada kebutuhan lebih lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Terima kasih banyak Bapak Rudiono. Dengan ini sudah dibuka acara webinar kita pagi hari ini oleh Bapak Rudiono ya. Baik hadirin sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Namun sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Lisa mau ingetin lagi bahwa hari ini ada sesi Q&A. Rekan-rekan semua boleh bertanya nanti kepada narasumber ya. Dan nanti rekan-rekan semua bisa mengetik pertanyaan melalui kolom chat, dan pertanyaan akan dipilih ya, dijawab di sesi Q&A. Jadi silakan aja berikan pertanyaannya, dikirimkan ke kolom chat gitu. Dan juga Lisa mau ingetin lagi nih buat seluruh para peserta, tidak hanya hari ini kita diberikan informasi, tapi hari ini juga akan ada hadiah, ada lucky draw gitu ya. Jadi seru banget ya. Jadi buat para peserta yang ingin mengikuti atau mendapatkan nanti kuisnya, yuk ikutin acara ini dengan sangat cermat gitu ya, dengerin materinya gitu supaya nanti bisa menjawab pertanyaan. Karena akan ada 3 orang pemenang yang bisa menjawab kuis, nanti bisa berkesempatan mendapatkan hadiah voucher digital GoPay atau dana masing-masing sebesar Rp100.000 gitu. Dan kita mau memasuki lagi ke acara selanjutnya karena kita ingin mengikuti nih ya rangkaian acara materi-materi yang diberikan. Salah satunya ini nih, menjelaskan fitur-fitur terintegrasi Zoom apa yang bisa membantu produktivitas kerja kita. Langsung saja yuk kita sambut, ini dia Ibu Retna Sri Karminingsih selaku Zoom Major Account Executive dari Zoom. Kepada Ibu Retna Sri Karminingsih kami persilahkan. Mohon maaf. Halo semuanya. Okay. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Lisa atas waktu yang telah diberikan. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada MII yang telah menyelenggarakan event ini. Dan kemudian juga buat distributor kita yaitu Rep Internasional. Dan di sini saya juga bersama rekan-rekan Zoom lainnya yang nantinya bisa membantu untuk lebih
memajukan untuk event ini ya, untuk depannya. Dan ini saya mungkin bisa share screen. Oke, saya share screen. Ya, oke. Nah, tema kita di pagi hari ini yaitu adalah Building Forward with Zoom. Yang tadi sudah disebutkan dengan Mbak Lisa, nama saya Retna Sri Karmeningsih, saya selaku Manager Account Eksekutif Zoom di Indonesia. Di sini kita ada 3 agenda. Yang pertama yaitu A Year of Change, Building for Agility, dan Why a Single Platform Matters, dan kemudian yaitu untuk Building Forward with Zoom. Oke, yang pertama-tama saya mau tanya dulu nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa kabar nih? Oke ya, semoga semuanya sehat, dan ini kan kita kan memasukin a year of a change, dan 2 tahun ini tuh merupakan tahun yang menantang untuk kita semua ya, untuk bisnis, untuk perindustrian, atau untuk kesehatan, di bidang kesehatan, untuk semua di perekonomian ini ya. Karena di pandemi ini tuh telah menjadi eksperimen besar dalam pekerjaan jarak jauh yang tersebar luas, dan perubahan itu tuh menjadi sebuah dalam gelombang, dan sekarang itu kita menjadi berpikir lebih bagaimana untuk kedepannya untuk maju lebih besar. Dan saat ini kami menavigasi periode gangguan ini tuh yaitu sebagai profesional IT memiliki tanggung jawab untuk memilih teknologi yang mereka bisa bangun untuk organisasi mereka sendiri itu yang berwawasan ke depannya lebih cepat dan fleksibel pastinya. Dan IT pun itu juga membutuhkan teknologi yang mendukung struktur organisasi, ruang kerja, dan tenaga kerja itu yang sangat fleksibel, yang menyediakan platform untuk penjualan seperti omni-channel dan jenis penyampaian layanan baru, dan yang terpenting itu persyaratan dukungan itu tuh lebih support dengan keamanan dan privacy pastinya. The workforce is everywhere. Jadi di sini seperti tahun lalu juga itu merupakan eksperimen global tentang bagaimana model tenaga kerja hybrid itu yang bisa berhasil dalam yang kita gunakan. Nah, dengan sistem ini pekerjaan itu mengalir dengan pekerjaan jarak jauh, yaitu dengan misalkan yang awalnya tadi kita harus datang ke kantor, ini kita nggak perlu datang ke kantor, dengan ternyata itu bisa menjadi lebih produktivitas ya, meningkatkan produktivitas, yaitu untuk preferensi pribadi, mungkin jarak lokasi awalnya rumah dan kantor itu yang sangat jauh, atau mungkin ada masalah juga dengan keluarga gitu. Jadi di sini tuh kita mempunyai insight atau wawasan yang bagus tentang berhasil untuk organisasi dari perusahaan itu sendiri maupun untuk karyawan itu sendiri. Nah, di sini ada flexible working environments improve performance. Nah, di sini trends yang menunjukkan yang udah muncul dari perusahaan itu bergerak dari jarak jauh, itu sebenarnya mereka lebih produktif. Tapi dengan data menunjukkan bahwa menyediakan tenaga kerja dengan otonomi di mana, kapan, dan jumlah pekerjaan itu yang benar-benar meningkatkan jumlah bekerja itu kinerja tinggi, itu sebenarnya itu malah meningkatkan high performance. Jadi ini ada salah satu studi Gartner yang menunjukkan bahwa para pekerja dari jam 9 pagi ke 5 sore itu di kantor itu 36% itu adalah pekerja yang bisa bikin high performance. Jadi dari mereka itu diberikan keluasan, kesempatan bekerja di mana aja, kapan aja, itu jumlah presentase itu hingga malah justru naik 19 poin menjadi 55%. Itu ini sesuai according to Gartner study ya. Jadi ini lebih ke global, bukan untuk Indonesia aja. Jadi di sini pertimbangannya adalah what does the next 12 months looks like for you. Jadi mempertimbangkan pembelajaran ini, mari kita lebih belajar lebih detail tentang seperti apa 12 bulan ke depan bagi Anda. Oke, untuk kita ada little break. Jadi untuk selanjutnya aku masih ada materi, but I have one question. Jadi di sini aku ada satu pertanyaan, mungkin nanti cepet-cepetan siapa yang bisa jawab.
Kalau bisa dikasih alasannya lebih bagus, cuman kalau bisa jawab aja nggak masalah. Nanti kita langsung nih, oke. Question number one ya. Jadi ini untuk pertanyaan dasar aja. Jadi how many feature did Zoom release between Zootopia 2020 to 2021? Jawabannya ada A, yaitu sebanyak 343, B 563, C 693, D 963. Oke, mungkin Mbak Lisa bisa dibantu untuk chattingnya. Oh, Ibu, gimana Ya. Ibu? Ini awal-awal baru presentasi belum sampai selesai udah dikasih hadiah aja nih, kece banget di pagi hari ini. Nggak apa-apa Mbak, ini buat Siap. refreshing. Biar semangat gitu ya Ibu ya. Biar semangat. Nah, biar semangat karena materinya lumayan lama. Ya, kita akan lihat Ibu. Kita lihat dulu deh, boleh deh, banyak yang ini nih Bu, banyak yang udah menjawab nih ya. Oke, pertanyaannya sudah terlihat di layar, ada 4 jawabannya. Jadi siapa yang sudah banyak menjawab? Oh, sudah banyak Bu ya, di kolom chat sudah ada. Oke, sekarang pertanyaannya akan dijawab dulu oleh Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C 693 karena Zootopia is annual event itu is in the month of September. Jadi itu pertanyaan C, jawabannya C. Jawabannya yang benar? C. Kita akan lihat. Yang beruntung adalah Kakak atau Mas Nodi Herianto. Selamat. Kasih tepuk tangan dong. Nah. Ada bumpernya nih. Oke, kita lanjutkan Ibu. Ada pertanyaan berikutnya Bu? Mungkin nanti. Jadi siap. Biar untuk materi jadi pertanyaan supaya enggak bosen. Oke, siap. Oke, baik. Ibu lumayan lanjutkan. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang yang 12 bulan ke depan itu apa sih rencana kita gitu. Oke, yang pertama, your platform. Nah, di sini Zoom itu menjadi platform komunikasi pilihan Anda pada saat ini menjalankan visi untuk masa depan. Kita ada untuk for life, for work, sama for connecting. Di sini orang dikenal Zoom adalah platform yang diandalkan orang-orang seluruh dunia itu untuk mengakses layanan yang mereka gunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari dan mereka sendiri itu maupun untuk adult atau untuk anak-anak. Nah, dan kita juga untuk diperawat di kesehatan itu juga diperbankan sekolah. Dan jadi misalkan untuk olahraga pun sekarang semuanya menggunakan Zoom. Jadi misalkan kalian untuk mau instruksi yoga di mana, di negara mana, itu bisa. Dan kami juga menjadi platform yang terpercaya untuk pemerintahan untuk menjalankan misi dan tugas mereka. Jadi begitulah cara organisasi di seluruh dunia itu menjalankan bisnis dan menjual produk. Dan yang paling penting itu bagaimana kita membangun komunikasi dan koneksi. Jadi kita merasa terhormat atau sebagai privilege itu untuk menjadi platform pilihan bagi pelanggan kami dan dapat menghubungkan komunitas di seluruh dunia. Menghubungkan dokter ke pasien, guru ke murid, bisnis ke konsumen, rekan kerja untuk tim, teman, keluarga. Dan itu kami juga bangga dengan upaya kami untuk mempertahankan layanan tanpa gangguan reliable dan high quality service at mid record usage. Nah, di sini why a single platform so important? Oke, karena kita ini ya, meskipun Zoom itu pernah dikenal sebagai aplikasi untuk video meetings. Jadi platform kami itu telah berkembang sehingga kami menyediakan satu platform tunggal untuk video, chat, telepon, dan untuk menyederhanakan pengelolaan aset bisnis. Di sini tuh bisa meningkatkan produktivitas pastinya, dan tentunya itu mempermudah pekerjaan dari IT team. Kenapa kita juga why single platform masih important gitu. Kita ada 2 alasan. Yang pertama yaitu fokus. Itu kami telah membangun solusi kami itu dengan tujuan menghadirkan platform integrasi yang elegan dari mana Anda menggunakan akhir itu mengelola suara, video, webinar, chat. Nah, itulah yang menjadi fokus utama kami, yaitu platform komunikasi.
Dan sedangkan yang kedua itu untuk ease atau meredakan, yaitu Zoom solusi video atau solusi video first sama cloud native itu selalu menempatkan pelanggan di pusat desain kami dengan tujuan itu untuk mudah digunakan dan dikelola pastinya. So, jadi itu why one platform matter. Jadi daripada, nah di sini disebut untuk complex legacy through acquisition. Jadi banyak perusahaan yang datang ya bicara dengan kami itu berurusan dengan kompleksitas. Yang datang itu mengelola solusi yang terdiri beberapa solusi itu yang diperoleh dari waktu ke waktu dan kemudian disatukan dan kemudian perkembangan teknologi itu jadi yang telah diadopsi itu nggak terkendali untuk organisasi selama bertahun-tahun gitu. Jadi itu lebih ke add-on. Untuk saat ini kan mereka untuk akuisisi itu lebih ke ada untuk manajemen kita tambahin untuk security kita sendiri. Jadi lebih kompleks legality. Jadi misalkan di sini itu lebih susah untuk deploy, untuk manage dan mobility limitation-nya tuh itu sangat limit gitu. Nah, makanya itu di mana kita mempunyai platform yang tidak menyediakan untuk complex legality ini. Dan kemudian untuk elegant video first native simplicity ini adalah fondasi di mana itu Zoom terus meningkatkan platform, yaitu dengan kita mendengarkan pelanggan, mendengarkan feedback mereka dan memenuhi permintaan mereka. Kita mendengarkan dan apa sih yang bisa kita kasih dengan cepat dengan solusi itu yang sederhana. Yang pertama itu juga kita bisa mengurangi manajemen yang rumit. Jadi itu semua kelola semua solusi komunitas itu dengan satu dashboard, just one dashboard. Itu membuat manajemen itu menjadi simple, ya kan, simple untuk deploy. Nah, sedangkan itu kita juga menciptakan konsistensi, misalkan dengan telepon, chat, video, meeting itu di satu platform. Jadi untuk perusahaan pun Anda hanya untuk perlu melatih karyawan menggunakan platform ini. Nggak harus butuh untuk meeting kita sediakan untuk platform ini, telepon ini, kita dashboard ini, kita nggak perlu. Jadi just one platform itu kita bisa menciptakan konsistensi dan bikin manajemen tidak rumit dan pastinya yaitu meringankan kerjaan tim IT pastinya. Oke, yang di sini your end unified communication platform. Jadi Zoom sampai hari ini tuh lebih dikenal sekedar dari video conference pastinya. Pikirkan mengenai panggilan yang jernih, komunikasi cloud yang aman dan terenskripsi. Jadi kita juga ada pesan instan dan kolaborasi instan itu semua dalam kumpulan teknologi sederhana yang menyatukan suara, video, ruang conference itu dan obrolan dan chat itu dalam satu solusi yang aman. Dan ini kita juga kalau untuk integrasi itu kita juga sudah integrasi lebih dengan 1.000 lebih dengan application dan misalkan untuk kita bisa menggunakan bekerja dengan current hardware investment. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti lagi. Yang sudah eksis, yang sudah current, dan sedangkan untuk scale-nya itu 10.000 user itu di 40 lebih di negara, 40 negara lebih. Dan pastinya untuk security, untuk security, communication, dan data privacy itu kita lindungin banget. Karena kita hanya satu platform, satu dashboard, di mana kita pasti harus ada security, di situ ada kita. Nah, oke. Untuk the power of one, itu jadi Zoom itu menghadirkan platform komunikasi terlengkap ya, dibangun sepenuhnya itu dari bawah ke atas cloud. Tidak hanya itu memberikan pengalaman terbaik bagi user dan admin, tetapi juga sebenarnya untuk total biaya itu lebih rendah gitu. Jadi di sini ada standarisasi dan lower your cost. Nah, jadi ini kami bekerja dengan analis pihak ketiga. Nah, untuk membangun model penghematan biaya yang dapat dicapai untuk menstandarisasi Zoom-nya ini. Jadi, kita bekerja sama dengan McKinsey Research 2021. Jadi, average saving with switching to Zoom ini jadi
penghematan untuk pindah dari untuk Zoom itu untuk 10.000 employee dalam waktu 4 tahun itu lower cost-nya itu sebesar 24,3%. Oke, ini maksudnya ini yang saya sampaikan ini sudah terbukti ya. bukan kita cuma mengada-ngada, enggak. Ini sudah terbukti semuanya. Nah, dan di sini ada beberapa penghargaan yang sudah kita dapat apa aja. Nah, di sini itu kita analysis validate advance approve. Nah, jadi sebenarnya ini dari Gartner Name Zoom ini kita ada dua reward, yaitu untuk meeting solution dan untuk Unify Communication as a Service. Itu kita juga jadi dapat reward untuk itu, dan sebenarnya kita juga dapat reward kita most download application di 2020 untuk iPhone, iPad, sama App Store juga. Dan untuk kita juga di-recognize sebagai industry adoption dan usage. Itu bukan hanya di-recognize di Okta Business atau Work Report aja ya. Dan kita juga ada juga top app by Azure App Gallery untuk saat ini. Nah, oke. Break lagi. Ini aku ada question number 2. Jadi ini, how many Zoom phone seat was sold in 2 years since product was launched in 2019. Jadi berapa banyak Zoom phone yang terjual di 2 tahun ini sejak produk yang kita launching di 2019. Oke, ini ada A, B, C, D. Nah, kalau misalkan ada yang bisa jawab nanti bisa dapat voucher lagi. Mungkin Mbak Lisa bisa bantu aku. Baik Ibu, masuk lagi bagi-bagi hadiah ya. Oke, Ibu Retna, tadi pertanyaannya sudah diberikan dan ada 4 jawaban. Langsung aja kita lihat. Ini kita nyari yang paling cepat dan paling tepat ya Ibu ya? Ya, paling cepat. Oke, kalau gitu dari pertanyaan ini jawabannya adalah, silakan Ibu. Oke, jawabannya adalah D. 1 million. 1 miliar. Ada alasannya Bu? Atau ada yang mau disampaikan? Enggak sih, ini jawabannya cuma angka aja. Oke, siap kalau begitu. Dan jawaban yang paling tepat adalah, nah ini dia ya. Yang menjawab D, selamat sekali lagi untuk Mas Doni Hadisuwiknyo. Yeay, selamat. Sudah dapat ya Ibu? Sudah ada, oke. Nah, untuk selanjutnya, ini kita langsung untuk ada demo. Jadi nanti saya dibantu oleh Mas Rio dari Rep Internasional untuk demo. Jadi mungkin kalau untuk present kan hanya lebih gambaran untuk basicnya aja. Nah, kalau untuk demo mungkin mereka juga lebih jelas gitu ya. Oke, Mas Rio udah standby? Kita undang Mas Rio. Mas. Ya, sudah. Oh, oke. Nah, untuk Mbak Lisa nanti kita juga mungkin untuk Q&A nanti bisa ditahan dulu. Jadi pertanyaannya bisa kita keep dulu. Jadi Q&A nanti kita setelah demo aja ya. Baik Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Ini aku untuk selanjutnya kita akan demo untuk sama Rep ya. Ya. Oke. Mungkin mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on kameranya, takut nge-lag, soalnya koneksinya kurang stabil di sini. Oke, saya akan coba share screen saya dulu. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Bapak Rio. Oke, jadi gini, saya akan coba show sedikit mengenai dashboard admin. Komparasinya dengan kalau kita versi free itu sejauh mana gitu loh, karena kan bisa jadi dari kita sendiri sebagian yang join di meeting ini, join di webinar ini masih belum ada yang punya akses ke admin portalnya Zoom. Jadi
komparasi yang pertama, ketika kita sudah beli Zoom yang berbayar, itu kita bisa manage user. Ini hal yang pertama kita bisa lakukan, di mana untuk manage user ini poinnya adalah tidak harus satu domain. Kita bisa invite domain-domain yang lain. Misalkan di sini ada domain yang lain, misalkan Gmail. Saya invite user Gmail karena suatu keperluan saya invite user Gmail dan saya beri license. Nanti si user yang namanya Tika ini dia akan bisa create, mungkin dia bisa create meeting yang nanti lebih dari 40 menit. Kalau misalkan sudah selesai, kita bisa deaktif seperti yang di atas ini. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Kemudian hal yang lain yang kita bisa setup di admin portal itu mengenai security. Jadi kalau kita cek di akun setting di sini, kita bisa set security-nya nanti seperti apa nih. Ini misalkan ketika kita mau create meeting itu hanya user-user tertentu yang boleh join, atau mungkin kita hanya bisa allow untuk join meeting hanya di domain tertentu aja. Itu kita bisa set di sini. Dan yang untuk komponen yang komparasinya dengan versi free itu dari sisi dashboard, di mana untuk dashboard ini versi free tidak menyediakan. Jadi kalau misalnya saya coba copy paste ini linknya, account, itu saya ini menggunakan free dengan Gmail. Kalau kita buka link yang sama, nanti akan ada error bahwasanya akun saya ini bukan akun yang berbayar gitu, sehingga saya tidak mendapatkan fitur dashboard. Nah, di dashboard ini apa yang kita bisa lakukan? Saya coba ganti dulu. Di dashboard itu kita bisa monitor sebenarnya dari license yang kita punya itu yang aktif dari misalkan 30 hari terakhir itu siapa sih yang paling aktif gitu. Misalkan di sini ada 4 user nih yang paling aktif. Pertama Gabriel, kemudian Mbak Delita, saya, kemudian Pak Budi. Dari sini kita bisa cek nih, oh ternyata Gabriel itu paling banyak meetingnya menggunakan Zoom. Kemudian kita juga bisa cek kira-kira yang di sebelah kanan ini meetingnya itu per hari apa aja nih. Kita bisa cek nih. Nah, ini dashboard yang kita bisa ambil reportingnya ketika kita memiliki lisensi Zoom. Kemudian hal yang perlu kita dapat informasi juga adalah mengenai meeting location. Tak jarang ketika kita invite meeting, itu yang join dari negara-negara yang mungkin nggak kita undang, misalkan China, Rusia, dan macam-macam. Dan di sini kita bisa trace ini seberapa banyak meeting dan seberapa banyak user dari negara mana yang ikut join. Nah, ini kita bisa cek. Kemudian di sini juga ada mengenai device yang digunakan ketika join meeting. Di sini ada Windows, Android, iOS, iPad, Linux, dan web. Nah, biasanya kalau yang unknown ini itu si peserta meeting itu biasanya menggunakan versi yang lebih lama. Jadi kita perlu update supaya nanti fitur-fitur yang terbaru itu bisa di-collect oleh Zoom. Nah, ini dashboard secara sekilas. Di sini saya nggak bisa show mengenai Zoom Room karena dari sekarang ini kami tidak menggunakan Zoom Room karena memang perlu ada device tersendiri. Nah, selanjutnya dari sisi meeting, ini juga kita bisa breakdown nih mengenai meeting. Karena terkadang kita dapat isu nih. Jadi ketika meeting itu sebenarnya ketika ada meeting misalkan yang ini yang join siapa dan dari IP mana, itu kita bisa cek. Kemudian ketika dia leave, ini kira-kira penyebabnya apa. Nah, ini saya coba cek meeting yang lain ya. Ini ada beberapa informasi yang kita dapat grab di sini. Ini coba cek di pas meeting, misalkan yang topik ini. Nah, kita bisa tahu nih, oh ternyata
Mbak Delita ini tiba-tiba leave dari meeting karena network connection error. Nah, kita bisa tahu, oh, dia leave karena ini. Kemudian kalau user yang join itu adalah satu organisasi dengan kita bisa istilahnya cek mengenai device yang mereka gunakan. Misalkan ini Jabra, speakernya juga Jabra, kemudian headsetnya ketahuan Jabra. Di sini saya Rio Fazrin di sini menggunakan Windows. Device yang saya gunakan adalah SF666, kemudian speakernya menggunakan Maxell. Nah, ini kita bisa lihat semuanya. Kemudian mungkin satu lagi yang saya mungkin perlu show juga. Jadi mengenai admin portal, di sini kita ada yang namanya recording management. Jadi kita komparasikan dengan versi free. Versi free itu tidak ada recording management. Jadi semisal kita melakukan meeting, recordnya itu kita taruh di cloud. Nah, kalau versi free ini biasanya nggak ada. Dan ini ketika kita recording di cloud, kita bisa melakukan sharing. Misalkan ini saya share nih. Share itu ke siapa nih? Ke publik, ke siapa? Nah, kita bisa sharing informasinya seperti apa. Kita bisa lakukan. Dan kelebihannya, memang kalau kita pembeliannya yang berbayar, paid, itu semakin banyak fitur yang akan di-open oleh Zoom. Mungkin sedikit sharingnya mungkin ini dulu. Dari saya sih nggak terlalu banyak. Saya coba kembalikan lagi ke Ibu Lisa dan Mbak Ratna. Saya persilakan. Iya, terima kasih Bapak Rio. Ya. Dan Ibu Retna, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada pertanyaan untuk mengenai dashboard itu, karena kan untuk dari dashboard sendiri kan lebih banyak yang masih belum paham ya untuk fungsinya. Nah, itu kan makanya kita juga menampilkan untuk dashboard itu. Nah, mungkin ada pertanyaan sendiri untuk bagian dashboard yang telah dipresentasikan sama Pak Rio. Dari peserta mungkin kalau ada sedikit pertanyaan mengenai dashboard, kami persilakan. Jadi, baik, berarti kita bisa buka untuk sesi pertanyaan ya, Bapak dan Ibu ya? Ya. Oke, baiklah kalau begitu silakan untuk bertanya dan kirimkan ke kolom chat. Ini sudah ada beberapa nih nampaknya Bapak dan Ibu pertanyaan yang masuk. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini ada dari Bapak Mukhlisin. Izin bertanya Bu, bagaimana mengenai isu security dari Zoom? Di mana isunya Zoom mengambil data-data penting dari para pengguna. Terima kasih. Oke. Kalau itu bisa mungkin ada tim aku dari Zoom yang bisa bantu jawab. Hey Edi. Mas Edi? Ya. Apakah sudah bergabung dengan kita, Mas Edi? Ya, sudah. Sudah? Baik, silakan. Oke, di-unmute sebentar ya. Iya, sedang dibantu oleh admin untuk bisa. Ya, sebentar, Mas Edi. Oke. Oke, thank you. Iya, silakan. Ya, itu pertanyaannya tentang user data. Gimana Zoom if you maybe you can speak in English. I can speak English, yeah. Okay. My bahasa is a little bit rusty. Okay. Yeah, that'd be helpful. Yeah. So basically, the question is about data at rest. So how we handle data at rest. So Zoom sebagai platform unified communication and cloud service, kita punya very strict security governance that we actually have to adhere to some extent individual countries and laws.
but globally the recognized security compliance that we have to follow is typically the HIPAA, the GDPR, Global Protection Data at Rest, and Trusted E security compliance. At the same time, di mana Zoom ada punya data center sendiri atau third party seperti di Kunix atau di AWS, we have to comply to the the global standard of the SOC 2 requirements. Jadi kebanyakan user data itu kita nggak store. Kenapa? Because the account level at your account, we have option for you to manage in terms of your security setting, how you actually configure in terms of how you want the data to be transit by selecting a feature what we call availability for you to route to different data center. That's number one. Number two, you have the option and decision to apply SAML 2.0 application or single sign-on. And the third thing, more importantly, is the level of information that you want your user to actually apply. So along with that, on the platform side and at the meeting level, of course, we have the end-to-end encryption. And we also have, our standard security encryption for every meetings, every webinar, or every communication session is already running on the AES-256 GCM. And back to the data at rest, if you understand the GDPR and the Trusted E compliance, we don't store the data. It will be stored within the country based on the government compliance, number one, right? And in fact, it is still within control of your organization. So I hope that clarify. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah menjawab. Kita memiliki pertanyaan kembali, Ibu Retna. Lisa akan bacakan. Sekali lagi Lisa mau ingetin buat seluruh para peserta webinar, jika ingin bertanya silahkan aja ya, kirimkan ke chat box. Oke, ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi langsung saja Lisa bacakan ya, ini kedua pertanyaan sekaligus. Ini pertanyaannya dari Halim, ini untuk Bapak Rio. Pak Rio, kalau punya license apakah pasti ada dashboard? Kok di tampilan saya agak beda? Itu pertanyaan pertama, dan ini juga hampir sama dari Bapak Amir HD. Saya berlisensi namun tidak muncul tampilan dashboard, dan untuk manajemen record juga hanya show, tidak bisa share. Apa karena simpan di lokal? Nah, ini dua pertanyaan hampir mirip, Pak. Silakan. Oke, saya share lagi screen saya ya. Ya. Jadi saya mungkin akan jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Jadi mengenai record, sebenarnya kita kan ketika meeting itu ada opsi record to local atau record to cloud. Nah, yang di sini yang ada di dashboard yang saya show ini adalah hasil meeting yang direcord ke cloud. Sehingga di sini itu ada kapasitasnya. Ini kita bisa cek di sini kapasitasnya berapa giga. Misalkan di sini kita bisa lihat di sini adalah kapasitas dengan 17 giga. Kalau misalkan recordingnya di lokal, kita sendiri yang harus melakukan sharing. Misalkan kita upload ke YouTube dulu atau kita upload ke Google Drive dulu, seperti itu. Tapi kalau sudah di-record dan disimpan di cloud, nanti kita bisa share. Misalkan share ini, kita bisa show, kita bisa kirim nih. Kita mau share ke siapa nih? Apakah ke public atau ke authenticated user only? Misalkan ke authenticated user nih. Nah, nanti saya tinggal kirim linknya dan saya kasih passwordnya. Nah, ketika saya coba copy paste link ini ke akun pribadi saya, ini saya ada akun pribadi.
Ini akun pribadi menggunakan Gmail. Ini akun pribadi menggunakan Gmail. Saya coba buka di tab yang sama, itu kita bisa replay recordingnya. Kita bisa play dan kita juga bisa download. Di sini menu downloadnya. Mungkin itu semoga menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Sedangkan pertanyaan yang pertama mengenai dashboard, kita perlu make sure dulu Pak, misalkan kita punya lisensi nih. Nah, kita di-assign sebagai apa nih Pak? Apakah admin atau owner? Atau mungkin member biasa? Itu juga pengaruh. Sebagai contoh di sini Pak Iskandar Mirza ini adalah owner. Jadi di mana ketika pembelian itu di-associate ke Pak Iskandar Mirza. Kemudian Pak Iskandar Mirza itu melakukan add kami, itu misalkan di sini ada Gabriel, ada Pak Budi, ada saya juga. Kemudian sama Pak Iskandar saya dipromot sebagai admin. Nah, di sini saya bisa manage tampilannya seperti yang saya share tadi, Pak. Kita bisa masuk ke dashboard, kita bisa masuk ke user management, ke yang lain-lain itu bisa. Mungkin perkiraan saya, ini asumsi awal Pak ya, Bapak nggak bisa melihat dashboard, nggak bisa masuk ke sini, bisa jadi karena role-nya bukan admin, tapi hanya sebagai member biasa. Semoga menjawab sih. Ya, satu lagi, terima kasih Rio. Yes. Satu lagi yang penting, selain dari role, minimal untuk kalau mau dashboard, license-nya tuh nggak bisa pro, harus business. Oh, okay. Thank you. Okay, thank you, Edi. Okay. Baik, hadirin sekalian sudah dijawab ya barusan oleh Bapak Rio dan juga dibantu oleh Bapak Edi. Sudah dijawab dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Budi Hertanto. Ketika memakai aplikasi di mobile untuk menampilkan chat, kita harus pindah layar sehingga layar presentasi tidak kelihatan. Apakah hal ini bisa diperbaiki dari sisi UI di versi-versi yang akan datang atau ada solusi lain? Silakan. Hi Edi, are you understand with the question? Maybe still on roadmap. Masih di unmute nampaknya Bapak Edi ya? Ya. Masih di mute? Iya, Okay. maaf, saya lagi coba ngerti Oh iya, pertanyaannya. baik. Bahasa Indonesia cukup baik Bapak Edi nih. agak karat sih. No. Bisa translasi? Let me understand the question. Okay. Maybe I can help you. Okay. When we join with mobile phone, for example, and someone share the screen, and we want to see the chat, and after we change to chat, we cannot see the presentation. Oh, Zoom meeting, Zoom mobile client, right? Yes. Mobile client ya, bukan dari nomor telepon. No. Bisa sih, harus swipe. Nah, itu. Bisa, tapi harus swipe. Soalnya kalau di mobile device kan the behavior slightly different dari desktop. Jadi dari smartphone tuh harus di swipe. And usually if the presentation is shared, it appear on a separate screen from the main screen. Soalnya kan mobile device kan kecil, jadi harus swipe. Pasti ada. The second question, this is on the roadmap to change this behavior, or there is there any solution? Because the attendee still want to see the presentation, and she also want to see the chat in the same time. So, to be honest, this is behavior from the phone manufacturer, depending on whether it's Android or iOS. But within the Zoom client,
in terms of the video stream or the share screen stream, is always there. It's a question of whether that device, that hardware itself, is capable to show everything in one place. So mungkin kalau ada banyak request dari globally, if there's a global request to how we can improve, but in Zoom we continuously improve, and whether we take a lot of user feedback and suggestion, and I'm sure if there's anything we can improve on the mobile user experience, that will happen. Iya. Baik, terima kasih. Cukup ya Bapak Rio? Terima kasih Bapak Edi atas jawabannya. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Irfan. Saya mau minta sarannya Pak dari plans and pricing untuk kebutuhan RUPS meeting. Jujur saya suka dengan transisi webinar seperti ini. Apakah di webinar ini masuk di package Zoom webinar atau Zoom events? Silakan. Saya bisa jawab? Yes. Baik, you can MII answer. mungkin mau menjawab. Atau Rena juga bisa jawab? Yeah. You can answer from this one. Yeah, okay. So the webinar package is an add-on. If you on a pro, it's an add-on. You have to buy additional. But if you on a business, there's on a bundle already together with the business. Webinar 500, I believe. Now the Zoom event is a new product that we launched, but it actually leverage the webinar license. So for example, if you already have a webinar 500, and you maybe it's more benefit for you to use Zoom event, perhaps because you have a lot of recurring session, and you wanted to share with the rest of your organization, you can just upgrade to Zoom event. In fact, we recommend you to upgrade to Zoom event with just additional a small amount of money. And what happened, it would just utilize your existing webinar license, right? So in other words, if you have webinar 500, then your Zoom event, when you create a summit or conference and set it as a webinar, it will consume that capacity of the webinar license that you have. So I hope I answer your question. Okay. So can I add on to what Eddie has kind of shared? For the Zoom webinar licenses, they have it's an add-on, and you have to have a base Zoom meeting license of at least one Zoom Pro license in order to kind of purchase the webinar add-on license. Yep. All right. Semoga sudah menjawab. Ini tadi pertanyaannya. Kita masuk kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini nampaknya banyak sekali yang tertarik ya untuk memberikan pertanyaan. Luar biasa. Kita masuk ini ke Bapak Budi Jin ya. Izin tanya Pak, kenapa pada beberapa perangkat seperti kadang laptop tidak bisa join melalui aplikasi Zoom meskipun sudah versi terbaru dan harus dari web browser? Dan selain faktor bandwidth, faktor lain apa yang mempengaruhi kualitas suatu Zoom? Karena terkadang dari sisi bandwidth pemakaian rendah tetapi muncul warning your bandwidth is low. Ini ada beberapa pertanyaan nampaknya ya. Ya, pertanyaan teknikal itu. Ya. Saya bisa ambil. Silakan. Ya, so banyak faktor sebenarnya. So yang penting hardware-nya. Hardware, you need to have a minimum prerequisite that we publish in our support page. Second, it's you need to look at the firewall if the user are in your corporate network or over VPN. You need to look at the fire policies. You need to make sure that you open in terms of the firewall ports and UDP ports that we require to have that successful connection.
The other thing is also sometimes some of the browser plugins are missing. Maybe some of the if the user is using from the web browser, and most company, they may restrict using Chrome or Safari or whatever, right? So that's the other thing. You need to at least whitelist some of the domain that Zoom publish. We publish two. One is *zoom.us. Second is *cloudfront.net. So these are one of the factors typically that we see when user have a bad experience. Also, sometimes when you see the bandwidth is good and you get choppy, or the user, when they start to present or they start to appear on video, you get choppy because sometimes they may be running a lot of background application. Yang tadi kan Pak Rio udah demo dashboard, and he go into the detail of how you can actually look at the issue of the user. Sometimes you can see sometimes the CPU utilization is really high, but if you look at the Zoom application, it's very small, but the user laptop CPU-nya itu tinggi. Mungkin ada background aplikasi yang lain yang masih jalan. So those are some indicators why the experience is bad, and that's why the dashboard is very useful for IT administrator or any of the whoever manage the Zoom deployment and for the internal user adoption. You can take that information and then come out an action plan on how to improve better in terms of the user devices as well as your corporate network itself. Ya. Baik, terima kasih Bapak Edi atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Hermansyah PH. Izin bertanya, untuk Zoom bisa menggunakan domain perusahaan yang .co.id? Silakan. Maybe I can help. Okay. Begini Pak, ini saya coba share screen lagi ya saya. Jadi sebenarnya kita untuk login ke Zoom itu kita bisa pakai email kantor Pak. Seperti yang saya lakukan di sini, saya login pakai email kantor, akan tetapi nanti passwordnya mungkin sedikit beda karena kita tidak set up single sign on. Ini sengaja tidak di set up single sign on, tapi kalau kita mau set up single sign on itu bisa. Kemudian mungkin mengenai link invitation Pak. Jadi untuk mengenai link invitation ini zoom.us memang nggak bisa kita ganti Pak. Akan tetapi yang kita bisa lakukan adalah menambahkan domain depannya. Misalkan ada right-zoom.us, itu memungkinkan. Jadi yang belakangnya tetap zoom.us ini nggak bisa diganti Pak. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya bantu. Siap, terima kasih Bapak Rio. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh, sudah terakhir. Oh, baiklah kalau begitu. Ya, itu dia tadi pertanyaan terakhir ya dari Bapak Hermansyah. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi ini yang sudah menjawab Ibu Retna, Bapak Rio dan juga Bapak Edi ya di sesi pertanyaan kita hari ini. Itu dia tadi ya, telah selesai kita di sesi Q&A dan kita telah mendengarkan tadi paparan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Retna Sri Karminingsih, dan juga tadi sudah ada presentasi ya dari Bapak Rio. Baiklah. Maaf nih Mbak, sorry. Ini kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi dari boleh? Pak Amir deh. Siap, silakan Bapak. Ini dari pertanyaan Pak Amir untuk kapasitas Pak ya. Jadi sebenarnya Zoom itu ada add-on kapasitas, itu mulai dari 100 giga sampai 3 tera Pak. Kita tinggal pilih, misalkan yang 100 giga itu di-purchase dalam misalkan setahun atau 2 tahun gitu. Kita ada add-on-nya sendiri sih. Gitu. Okay. Jadi memang perlu tambahan license untuk menambahkan kapasitas storage yang di cloud. Oke,
Cukup Pak Rio? Cukup. Cukup, oke, siap. Terima kasih Bapak Rio sekali lagi untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, itu menjadi benar-benar sesi terakhir kita di Q&A. Hadirin sekalian, terima kasih atas partisipasinya untuk bertanya. Semoga semua tadi jawabannya bisa membantu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Lucky Draw ya. Ini paling sesi-sesi yang juga ditunggu ya pastinya. Kita akan melakukan pengisian feedback form terlebih dahulu hadirin sekalian. Jadi di mana feedback form ini akan diisi dan juga disubmit ya oleh para peserta. Dan ini akan menjadi syarat untuk bisa mengikuti sesi Lucky Draw ya. Jadi untuk mengikuti sesi Lucky Draw harus mengisi feedback form terlebih dahulu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu hadirin sekalian bisa mengisi feedback form lewat link yang ada di kolom chat atau scan QR code yang ada di layar Anda. Udah bisa dilihat ya di layar, sudah ada barcode-nya ya, ada QR code-nya, silahkan dilihat. Jadi langsung saja Lisa kasih waktu 5 menit untuk mengisi sebelum kita lanjut ke sesi Lucky Draw. Dimulai dari sekarang. Oke, baik, masih berjalan. Bagi para peserta yang belum mengisi feedback form, di kolom chat sudah ada feedback form yang ada linknya di kolom chat. Silakan aja langsung diklik atau scan QR code-nya sudah kita berikan. Langsung aja silakan.
Ya baik, terima kasih hadirin sekalian para peserta yang telah mengisi feedback form. Dan masuk kita sekarang ke sesi Lucky Draw yang pasti ini yang sudah mengisi feedback form bisa mengikuti Lucky Draw. Baik, ini adalah kesempatan ya untuk memenangkan hadiah berupa digital voucher GoPay atau OVO untuk 3 orang yang beruntung. Dan untuk para pemenang, nanti begitu namanya disebutkan oleh Lisa, harap gunakan fitur raise hand ya. Agar Lisa bisa mengetahui bahwasannya yang menang ini masih ada ya di ruang digital ini ya. Baiklah, untuk itu langsung saja ya untuk kita masuk ke pengundian. Lisa akan undang dulu kembali ini Ibu Retna Sri Karminingsih selaku Zoom Major Account Eksekutif dari Zoom. Oke, Ibu Retna kembali lagi hadir kita. Halo Mbak, oke. Nah ini nanti, waktu yang ditunggu-tunggu nih Lucky Draw. Iya, jadi Ibu nanti tinggal stop ya, stop putar, stop putar gitu ya Ibu ya. Oke. Oke, nanti Ibu tinggal acak-acak stop gitu. Baik, ya. Teman-teman sudah siap ya? Langsung saja Ibu, kita akan mulai. Oke, mulai 3, kita. 2, acak, 1. Ya. Stop. Iya, stop. Ini wah, selamat sekali lagi untuk Bapak Hari FM Simanjuntak. Ini hadiah pertama voucher sebesar Rp200.000. Yeay. Dan hadiah kedua Ibu, silakan. Oke, acak. Acak. Silakan Ibu. Oke, stop. Ya, selamat sekali lagi untuk Halifah. Jadi Mas Hari sudah ada ya, udah resen. Selamat lagi untuk Harifah mendapatkan voucher sebesar Rp300.000. Rp300.000, apakah ada ini Mbak Halifah? Ayo resen dulu, kalau nggak jadi Lisa Anggra ini loh, ini berubah loh, ayo. Silakan ya. Ayo kita hitung aja Ibu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus, aduh sayang banget. Oke Ibu, lanjut Ibu. Diacak-acak lagi. Oke, 3, 2, 1, acak. Oke, stop. Yeay, selamat sekali untuk Mas Imam Indra Gunawan. Ini mendapatkan voucher Rp300.000. Boleh resen dulu? Mas Imam Indra Gunawan, ayo silakan. Ayo, Mas Imam boleh resen dulu Mas, jangan dijawab di chat box biar kita tahu kalau Mas Imam benar adanya ada. Boleh resen Mas? Ayo Mas, gini Mas, nih kayak gini. Mana nih Mas Indra? Nih, Mas Imam. Resen itu ada di bawah Mas. Iya pasti tahu lah ya, masa nggak tahu. Nah itu dia. Oke, selamat sekali lagi Mas Imam, udah ada ya. Nih Ibu, yang ditunggu-tunggu nih ya. Langsung saja. Ya, silakan Ibu. Oke, acak. Oke, mungkin agak lama ya. Ya lama Bu, kita sambil ngobrol aja gimana Bu? Oke, stop. Wah, selamat untuk Mas Budi Antojin tadi yang bertanya nih ya, adakah? Coba resen dulu. Selamat mendapatkan voucher senilai Rp400.000. Luar biasa. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Terima kasih Ibu Retna sudah menemani saya ya bagi-bagi hadiah di siang hari ini. Wah, mau makan siang dapat hadiah, asik dong. Oke, kalau gitu ini untuk seluruh para pemenang nanti akan di-chat oleh rekan-rekan admin melalui private chat ya. Secara teknis dan juga mekanismenya nanti akan di-chat oleh teman-teman kita dari panitia. Baiklah kalau gitu, untuk menutup acara kita di siang hari ini yang seru gitu ya, menambah informasi juga buat kita semuanya. Mohon kesediaannya untuk para narasumber, untuk Bapak Rudiono dan juga Ibu Retna Sri Karminingsih untuk foto bersama. Dan saya akan memberikan aba-aba ya, boleh semuanya. Kita akan foto bersama, yuk sebelum kita tutup acaranya ya. Kita foto dulu. Sudah siap teman-teman? Coba kita tanya dulu yang di studio, apakah sudah siap studio? Nanti aba-abanya dari aku, mungkin gini ya, fotonya ada 2 kali, yang satu agak serius dulu, yang kedua nanti bebas gitu ya. Oke. Sudah semuanya? Oke, sebentar ya, kita masih menunggu dulu, mungkin masih ada yang, oh sudah nih.
Halo semuanya, selamat siang. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya muka-muka tampan gitu. Oke, sudah? Oke. Oh, ini Bapak Edi langsung pakai topi loh, kece loh. Ih. Yuk, kita foto. Belum, masih menunggu. Baik. Siap. Nggak apa-apa ya. Makan siang masih ada setengah jam lagi kok. Oke, gimana? Ya, diatur dulu biar semua tampilannya mantap. Oh, udah ada yang ngasih jempol aja nih. Tuh, tunggu ya, sabar. Oke, yuk. Oh, masih ada yang ini lagi, masih ada yang mau bergabung, mau menyalakan. Boleh. Buka kameranya, yuk. Oke ya, dihitungnya dari aku. Kita serius dulu fotonya gitu. Nanti yang ketiga boleh kayak bebas. Oke, kakak siap? Yuk kita foto. 3, 2, 1. Nah, yang kedua sekarang boleh seru ya. Yang seru dong. Yuk, 3, 2, 1. Asik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Luar biasa. Sekali lagi Lisa mau ucapin terima kasih kepada narasumber hari ini. Ada Bapak Rudiono, ada Ibu Retna Sri Karminingsih, juga tadi dibantu oleh Mas Rio ya, dan juga Bapak Edi. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah bergabung dalam acara webinar hari ini. So, lewat webinar ini kita jadi mengetahui ya bahwa Zoom bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk fitur video conferencing-nya, tapi juga unified communication-nya yang bisa digunakan di berbagai device dan didukung oleh cloud. Dan tentunya sehingga bisa memudahkan kita untuk berkolaborasi secara lebih efisien kapan saja dan di mana saja. Selain itu, unified communications dari Zoom sangat mudah digunakan, diatur serta dikelola. Fleksibel dalam satu platform, menjadikan Zoom sebagai the best value on investment atau nilai investasi terbaik untuk bisnis dan kolaborasi Anda. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara webinar pengetahuan membangun transformasi sistem kerja bisnis dengan teknologi Zoom kali ini. Akhirnya tak terasa ya, ini sudah siang. Terima kasih atas waktunya untuk seluruh peserta dan pastinya Lisa doakan semuanya sehat dan jangan lupa jaga prokesnya. Untuk itu saya Lisa Anggraini dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di event berikutnya. Selamat makan siang semuanya, selamat siang. Selamat siang semuanya, terima kasih.